Mari kita akan belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 17. Sekali lagi 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Ada yang tahu ini kata-kata siapa? Dari Raja Daud. Ya, Raja Daud waktu itu ingin membantu anaknya Salomo untuk membangun bait Allah. Kita tahu yang menyelesaikan pembangunan bait Allah adalah Salomo. Dan waktu itu Daud menjadi teladan, menjadi contoh kepada orang Israel untuk membawa persembahan, membawa segala yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Dan hari ini kita akan belajar soal memberikan persembahan, soal memberikan persembahan dari Raja Daud. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Nah, pernahkah jemaat Tuhan atau kita semua hari ini melakukan sesuatu ya, dan yang torang lakukan itu bikin torang senang atau bikin kita happy? Ada ya, olahraga ya, hari-hari ini banyak sekali saya lihat olahraga. Terus tanya kenapa? Oh senang karena bisa hidup sehat. Lalu ada lagi yang lain, ada banyak hal-hal yang dilakukan cuman supaya apa? Supaya orang happy. Banyak orang berusaha memperjuangkan kebahagiaan ya, karena orang butuh yang namanya happy yang bahagia. Tetapi ada satu yang menarik dari kisah Daud, ketika Daud membenarkan hatinya atau motivasi hatinya benar ketika memberikan persembahan, bukan supaya orang Israel lihat dia ya, Daud ya, ternyata Daud membantu Salomo, bukan. Tetapi waktu itu Daud membenarkan motivasi hatinya. Ketika kita baca 1 Tawarik 29, kita akan melihat bagaimana Daud benar-benar mau memberi untuk Tuhan karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia dapat bersumber daripada Tuhan. Dan ada satu bagian yang menarik dari Daud dan umat Israel waktu itu, ketika mereka punya motivasi yang benar, ketika mereka tulus, ketika mereka ikhlas, ketika mereka punya motivasi yang benar untuk memberikan persembahan, mereka mendapat satu hal yang luar biasa, yaitu apa? Di bagian terakhir pembacaan kita, mereka mendapat yang namanya sukacita. Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita ya. Ketika kita memberikan, orang di luar sana mengira bahwa ketika kita memberikan kita akan kekurangan, kita akan kehilangan. Tetapi Alkitab mengatakan ketika kita memberikan persembahan dengan cara yang benar, dengan tulus hati, dengan motivasi yang baik, kita akan memperoleh yang namanya sukacita. Ketika kita memberi dengan benar, ketika kita memberi dengan tulus, hasilnya adalah sukacita. Memberi bukanlah kehilangan, tetapi kesempatan untuk mengalami sukacita yang lebih besar lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, kita akan mengalami sukacita yang lebih besar, pengalaman yang lebih besar, pengalaman yang lebih luar biasa lagi ketika kita mau mengambil keputusan hari ini untuk memberikan persembahan. Jadi mari hari ini kita akan memberi dengan tulus karena kita tahu kepada siapa kita memberi. Dan saya akan berdoa buat kita semua ketika kita memberi yang hadir ya, yang lahir dari hati kita, bukan perasaan kehilangan. Apakah kita akan kekurangan? Apakah Tuhan akan memberkati kita? Apakah persembahan kita akan memuliakan nama Tuhan? Tentu akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang lahir dari hati kita adalah sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati setiap pemberian kita hari ini. Dan